Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini saya bisa bersilaturahim di dalamnya Kiai Haji Haris Humaidi LC, pengasuh pondok pesantren Roh apa Ustaz? Zainul Husnan di Kelabang. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tidak bersua Ustaz? Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Saya itu Ustaz langsung saja Ya. melihat tulisannya antum ketika putra antum itu ke Madinah. Saya sangat girang sekali itu. Senang sekali karena memang saya dulu itu Ustaz kepinginnya itu cita-citanya pengen minimal ke luar negeri. Dari lulus Al-Usmani saya ke Kediri, dari Kediri sempat saya pengen ngaji lah, walaupun tidak kuliah, tidak mondok, pengen kerja sambil ngaji minimal ke Syekh Ismail. Saya sampai ke Jakarta sudah ngurus visa, bahkan sudah punya paspor. Sudah punya paspor, sudah kalau nggak salah 3 kali ke Jakarta. Iya. 3 kali, tapi masih belum izin dari Tuhan jadi. Makanya ketika ada teman saya, sahabat saya, putranya itu ke luar negeri, saya sangat bahagia sekali. Makanya Ustadz, tolong ceritakan antum, mulai dari antum yang ke luar negeri, lalu kemudian ke putra sulungnya antum yang ke Madinah. Gimana itu? Karena memang saya alumni Al-Azhar dari 94 sampai 98. Kemudian saya mendirikan pesantren ini Tahun berapa Ustaz? tahun 2012 ya. Sekarang 2022 jadi 10 tahun pas yang lalu. 10 tahun yang lalu. Tentu kita harus mempersiapkan bukan hanya tempatnya, tapi juga nanti kadernya yang akan meneruskan ini. Regenerasi generasi akan datang setelah kita. Makanya ketika kita memberikan pendidikan kepada anak sesuai dengan apa yang kita citakan, yang sudah kita rintis. Jadi tentunya nanti anak-anak kita yang mau meneruskan meneruskan pesantren ini, tentunya biar lebih banyak pengalaman, lebih banyak ilmu, dia punya wawasan yang lebih luas. Makanya kita pastikan nanti dia juga belajar di sumbernya, dari tumbuhnya ilmu Islam ini. Makanya saya pesantrenkan di pesantren Darul Istiqomah. Mulai SMP Ustaz? Iya, setelah SD. Kemudian di sana karena Darul Istiqomah itu salah satu pesantren yang sangat menonjol dalam bahasa Arabnya. Karena bilingual Ustaz? Bilingual. Jadi aktif bahasa Arabnya. Artinya tidak hanya muhadasahnya yang aktif ya. Muhadasah. Sehingga itu sangat sebagai bekal, sangat perlukan ketika keluar negeri kelak. Karena komunikasi mesti pakai bahasa Arab. Iya, betul. Sehingga mondoklah sampai selesai. Berarti sampai 6 tahun ya di Darul Istiqomah. Ya. Setingkat aliyah, SMA, Sanawi aliyah. Kemudian melanjutkan ke Libya sambil mendaftar ke beberapa universitas di luar negeri. Kemudian selain itu juga anak saya mendaftar di Libya Jakarta. Juga sambil menunggu proses tentunya melanjutkan pendidikannya di Libya Jakarta. Sampai memang akhirnya tahun ini itu mendapat respon dari pihak kampus itu
Sebentar Ustaz, dari mendaftar itu sehingga sampai mendapatkan respon itu jeda waktunya berapa tahun Ustaz? Mungkin 3 tahun. 3 tahun ya? Iya. Subhanallah. Jadi karena tahun pertama ya biasa, karena memang sekarang pakai zamannya digital, pakai online, nah, pekerjaan tidak masuk. Tahun kedua terus mencoba sambil belajar di Libya. Mungkin ya karena semangatnya apa-apa, akhirnya dari beberapa, bukan hanya satu kampus yang dikirimkan, ada beberapa kampus, Ummul Qura, Universitas Madinah dan sebagainya. Ini sebenarnya bukan di Madinahnya, Ustaz, di Riyadh, Oh, di Riyadh, ya. di Universitas Hafr Batin dekat Riyadh situ. Jadi karena itu yang muncul duluan, sebenarnya nunggu ya di Madinah, di Madinah. Jadi cuma karena ini sudah diterima, yang ini masih belum langsung yang ini yang diterima diambil dulu. Nunggu ini dibiarkan lah. Tadi ternyata enggak gitu kan. Jadi ada lagi, mundur lagi nanti. Akhirnya yang penting berangkat dulu. Akhirnya dia ambillah Universitas Hafr Batin sekitar Riyadh kan. Jurusan apa Ustaz? Al-Qur'an. Kebetulan putranya antum hafid ya? Masya Allah. Barakallahu fikum. Anak kedua juga begitu di Darul Istiqomah, sekarang juga di Libya. Di Libya. Masya Allah. Perempuan Ustaz? Perempuan. Masya Allah. Kemarin mendaftar juga di luar negeri, Ustaz. Masya Allah. Yang nomor 2? Yang nomor 2. Yang pertama di Al-Qasimiyah, Dubai. Yang kedua di Universitas Prince Nurah di Riyadh juga, di Saudi juga. Cuma sampai sekarang belum ada pengumuman. Padahal sudah dites wawancara dari virtual. Langsung dari Dubai, dari kampus. Jadi sambil ya begitu prosesnya. Jadi tidak langsung diterima. Artinya tidak dapat keterpercayaan. Iya, artinya prosesnya panjang. Mungkin Allah itu ingin melihat kesungguhannya dulu. Tidak langsung gitu. Terus kalau misalkan jurusan Al-Qur'an, nanti titernya itu tetap LC, Ustaz? Ya. Semua jurusan LC itu? Semua jurusan itu kalau S1 ya LC. Lah, itu mulai dari Saudi, kemudian Dubai, Libya, dan Mesir itu S1-nya LC semua? Yang saya tahu demikian. Mungkin ada yang lain, tapi umumnya ya LC. Karena Libya juga gelarnya S1-nya LC, kayak Anis Mata. Libya itu ya? Libya, Sadrul Hadi Jember itu alumni Libya juga LC. Tapi mungkin yang Libya kan home base-nya di Timur Tengah mungkin. Iya, Libya itu adalah universitas cabang dari Saudi. Berafiliasi ke Saudi. Pemirsa, beliau ini sahabat lama saya. Sekitar puluhan tahun ya Ustadz ya. Dan beliau ini termasuk salah satu alumni Al-Azhar, temannya Dai Kondang, Profesor Ustadz Abdus Somad, LC, PhD. Nah, tolong Ustadz diceritakan, antum dengan Profesor Ustadz Abdus Somad itu apa adik kelas, apa kakak kelas, atau satu angkatan? Beliau adik kelas. Adik kelas? Cuma lebih pintar beliau, lebih terkenal beliau. Tapi lebih dulu antum buat pesantren. Anaknya masih 2, antum berapa sudah? 4, Masya Allah. Dan putra beliau 4, pemirsa. Yang sulung sudah di Riyadh, di Saudi Arabia. Kemudian yang nomor 2 perempuan ya Ustaz ya. Kemudian juga di Libya lagi mendaftar. Kemudian yang nomor 3 di Darul Istiqomah. Yang nomor 4 di Darul Istiqomah.
Saya doakan Ustadz, mudah-mudahan Amin, putri saya amin. juga bisa menyusul. Amin, 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 Putri amin. saya yang pertama itu sekarang di Jogja. Masya Allah. Jogja juga Hafidho. Masya Allah. Hafidho sekarang kuliah di Jogja jurusan manajemen ekonomi. Kemudian yang nomor 2 juga proses tapi juga di Lumajang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa mengikuti jejak putra-putri. Amin, amin, amin. Itu pemirsa, ini mungkin menjadi inspiring bagi kita sebagai orang tua. Jadi tidak dabra-kadabra, butuh proses panjang untuk goal kuliah di luar negeri. Putra beliau saja itu sampai 3 tahun kan. Prosesnya apa? Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Lanjut. Mudah-mudahan ini obrolan kami yang santai ini mudah-mudahan memberikan inspirasi baru bagi kita sebagai orang tua. Mudah-mudahan kita jangan putus harapan, kita tetap berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita mengikuti jejak putra. Amin, amin, amin. Terima kasih, mohon maaf. Wallahu waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.